Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 2 April berjudul Kematian Manusia Lama. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Rancangan semula adalah manusia dapat segambar dan serupa dengan Allah. Yesus adalah model manusia yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Kehidupan Yesus adalah model manusia yang diingini oleh Allah. Jika kita hendak memahami manusia macam apakah yang dikehendaki oleh Allah, Yesuslah profilnya. Yesuslah jawabannya. Kehidupan Yesus adalah karakter yang berstandar Allah atau yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Jadi, menjadi orang percaya berarti perjuangan untuk menemukan wajah batiniah Yesus di dalam hidup ini. Saudaraku, Allah menghendaki suatu hari nanti Allah Bapa kita menemukan kita serupa dengan Yesus. Dalam hal ini, saudaraku, pengakuan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku adalah standar yang harus dimiliki semua orang percaya. Sampai pada tingkat ini, seseorang barulah bisa dikatakan sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Saudara, untuk mencapai kehidupan serupa dengan Yesus dibutuhkan perjuangan yang sangat berat. Sangat berat. Jadi jangan menganggap kekristenan itu mudah. Sebab untuk memiliki pencapaian kehidupan seperti Yesus ini, ya kita harus bersedia mengalami kematian dari manusia lama. Jika kita benar-benar berketetapan untuk memiliki kehidupan ilahi tersebut, kita harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh daya yang ada pada diri kita. Sebab hal ini tidak bisa dilakukan dengan usaha setengah-setengah. Kita harus berani mempertaruhkan hidup tanpa batas, baik tenaga, pikiran, waktu, dan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan Kristus terbangkitkan dalam diri orang percaya, atau dihidupkan dalam diri orang percaya. Kematian, ya, maksud saya kematian di sini. Jadi kematian di sini maksudnya kematian dari keinginan-keinginan manusia lama kita, ya, pemadaman keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kehidupan Yesus terbangkitkan dalam diri orang percaya, maka ia mengalami kematian dari manusia lama secara benar. Kematian di sini maksudnya pemadaman keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti pemadaman kehidupan wajar yang dimiliki manusia pada umumnya. Dan kita harus bersedia mengenakan kehidupan seperti yang dikenakan oleh Yesus. Dengan demikian, saudaraku, dapat dilahirkan kehidupan ilahi, yaitu karakter Allah di dalam diri kita. Mengalami kematian manusia lama sesungguhnya atau sebenarnya adalah tujuan utama orang percaya. Sebagai penggenapan rencana Allah sejak manusia diciptakan olehnya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah yang sering disebut sebagai kematian di dalam Tuhan. Mati bagi dunia. Hal ini harus dipahami sebagai kemutlakan yang tidak boleh diubah sama sekali. Alkitab mengatakan bahwa kita sudah mati dan Kristus menjadi hidup kita.
Kalau Kristus menjadi hidup di dalam diri kita, berarti kita sudah mati. Kristus menjadi hidup kita artinya semua gairah yang ada di dalam diri kita, cara berpikir, gaya hidup dan semua cita-cita kita harus sesuai dengan kehendak Yesus. Dan kehendak Yesus itu hanyalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian jelas saudara bahwa kekristenan bukan agama, melainkan jalan hidup ya atau gaya hidup. Jalan atau gaya hidup yang dikenakan adalah jalan dan gaya hidupnya Yesus. Kekristenan bukan jalan agama. Jalan hukum maksud saya bukan, tapi jalan hidup yaitu hidup yang dikenakan oleh Yesus. Dengan demikian menjadi satu dalam kematian Tuhan artinya kita harus berjuang sampai mencapai level seperti yang telah dicapai oleh Tuhan Yesus. Taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, semakin menuju akhir hidup, kita harus semakin tepat ya. Semakin menuju akhir hidup, kita harus semakin tepat melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepada kita. Dengan isi hidup seperti ini, suatu hari kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan hidup baik bagi kemuliaan Bapa di kerajaan surga. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan menerima janji-janji Allah Bapa dan menerimanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Janji itu adalah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa di surga, yaitu memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang mengalami kematian di dalam Tuhan, artinya kematian terhadap dosa, yang akan dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani Bapa. Banyak orang Kristen tidak membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, tetapi yang dilakukan adalah membawa kehidupan dunia di dalam dirinya. Jadi bagaimana menggelar hidup seperti anak-anak dunia, dan itu adalah buah dari menginput ya cara dan gaya hidup, cara berpikir anak dunia. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak patut mengaku diri Kristen, karena Kristen itu artinya seperti Kristus. Nah, kalau seperti dunia, dia tidak patut menyebut dirinya Kristen. Orang-orang seperti ini akan makin sibuk dengan banyak hal, makan dan minum, serta hidup dalam segala kesenangan dan kewajaran dunia. Mereka tidak menyatakan kehidupan Yesus secara konkret, melainkan kehidupan anak-anak dunia. Mereka sedang digiring oleh kuasa kegelapan menuju api kekal. Kekristenan yang benar adalah mengenakan kehidupan Yesus, juga dalam kepasrahannya menerima segala sesuatu yang menyakitkan demi kepentingan pekerjaan Bapa. Sampai level di mana seseorang mencapai hal ini, nah berarti ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saudaraku, kebenaran hari ini kiranya memberkati kita semua. Sola Gracia.